Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Sedulur yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan menyambung ataupun meneruskan untuk video yang ada sangkut pautan untuk masalah penyakit lambung. Jadi insyaallah ini video bagian kelima untuk meneruskan video-video sebelumnya yang kemarin Al-Fakir bagikan, yang Al-Fakir bikin. Dan alangkah baiknya sebelum sedulur-sedulur semua menyimak, mendengarkan apa yang Al-Fakir paparkan, yang Al-Fakir sampaikan, alangkah baiknya kita tuh duduk yang manis, siapkan dulu pikirannya, hatinya. Kita harus dengan keadaan rileks, tenang, santai, dan menyimak video Al-Fakir. Jangan di skip, harus ditonton dari awal sampai akhir, sampai selesai, biar sedulur-sedulur semua yang senantiasa menyimak, menyaksikan video Al-Fakir bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa dapat ilmunya, sehingga sedulur-sedulur semua bisa menerapkan, dan semoga sedulur-sedulur semua mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, yang mana video kemarin Al-Fakir jelaskan bahwa di dalam penyakit lambung itu ada yang disebut dengan lingkaran setan, yang mana lingkaran setan tersebut amat sangat sulit untuk dilawannya. Amat sangat sulit kita untuk keluar dari lingkaran tersebut kalau kita tidak benar-benar bersungguh-sungguh beriktikad di dalam hati pengen sembuh dari penyakit itu. Jadi yang pertama itu kita harus mempunyai tekad yang kuat, keinginan yang sungguh-sungguh untuk keluar dari lingkaran tersebut agar kita bisa sembuh dari penyakit lambung. Yang mana Al-Fakir kemarin jelaskan, yang Al-Fakir kemarin sampaikan bahwa ketika lambung itu kambuh maka merespon kepada otak kita sehingga kita itu menjadi gelisah lagi, menjadi takut lagi, pikiran pun jadi kemana-mana. Itulah yang disebut dengan lingkaran setan. Begitupun ketika lambung kita lagi keadaan baik-baik saja, tetapi kalau pikiran kita terganggu, pikiran kita itu mikirnya yang aneh-aneh, ketika kita merasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya, maka itu akan mengakibatkan lambung itu kambuh lagi dan terus menerus seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan untuk sedulur-sedulur semua untuk mengantisipasi ketika lambung kita itu kambuh. Jadi ketika lambung kita kambuh itu, kita itu harus buru-buru mengambil air putih untuk kita minum. Jadi biar asam lambungnya itu naik ke atas, biar asam lambungnya itu tidak semakin panas dan terus menyiksa di dalam tubuh kita. Jadi ketika lambung kita itu kambuh, maka yang harus kita kerjakan luar dari kita memohon pertolongan dari Allah dengan cara berwudu, dengan cara sholat sunnah dan berdoa, kita juga harus banyak minum air putih. Jadi air putih di sini kalau misalkan ada, harus air putih yang pH-nya itu 7 ke atas. Jadi airnya itu yang pH-nya 7 ke atas. Maka Al-Fakir dulu pas lagi sakit
meminum air kelapa yang disebut dengan air kelapa muda cemani yang cupatnya merah, maka itu air amat sangat bagus untuk menetralisir asam lambung kita. Dan yang seterusnya, kadangkalanya ketika lambung itu terasa, maka yang akan kita rasakan itu ketika mau tidur itu sangat-sangat susah, sangat-sangat sulit. Kalau kita pas lambung itu kambuh, ketika kita itu mau tidur memejamkan mata, maka pikiran pun akan kemana-mana, akan mikir yang aneh-aneh. Dan solusinya agar pikiran kita enggak kemana-mana, kita tuh harus mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun sholawat-sholawat yang akan menjadikan hati kita itu tenang. Jadi diulang, ketika kita mau tidur harus mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun sholawat yang direkam di dalam telepon kita, di dalam handphone kita. Dan ketika kita tidur, kalau misalkan kita penyakitnya masih kambuh, terus sensasi-sensasinya amat sangat banyak, maka posisi badan ketika kita tidur antara lambung kita, antara perut kita dengan kepala kita itu harus berbeda. Dalam arti harus lebih tinggi kepala daripada perut kita. Pakai bantalnya itu kalau bisa mah 2 atau 3, biar asam lambungnya itu enggak naik ke atas. Dan posisi ketika kita tidur yang paling baik ketika kita sakit lambung itu harus tidur miring ke sebelah kiri. Itu kalau kita lagi sakit lambung. Jadi ketika kita sehat mah yang paling baik itu kalau miring itu kan ke belah kanan, karena itu sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun tatkala kita punya keluhan lambung, punya penyakit lambung, ketika kita tidur alangkah baiknya kita itu kalau tidur miring ke sebelah kiri itu. Maka Pak insya Allah kalau kita diusahakan seperti itu setiap malam, meskipun awalnya itu sangat sulit, sangat susah, kalau kita tidur sangat sulit, kita istilahnya pengen istirahat, maka Pak insya Allah dengan keinginan yang kuat, dengan itikad yang kuat, kita pengen sembuh, kita pengen seperti dulu kuat lagi, kita pengen seperti dulu bisa beraktivitas seperti biasanya, maka Pak insya Allah dengan dorongan, dengan keinginan, keitikad yang kuat, maka Pak insya Allah kita akan mendapatkan kesembuhan yang kita inginkan. Yang terpenting di dalam kehidupan kita, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit lambung, ada hikmahnya yang harus kita terima, yang harus kita petik dari kejadian tersebut. Jadi ketika kita punya penyakit lambung, kalau dulu kita itu makan sembarangan, sekarang mah kita bisa menjaga makanan tersebut. Dan yang kedua, dulu mah kita pas lagi sehat mah mikir suka aneh-aneh, sekarang mah kita berpikiran menjadi lebih baik. Dan yang ketiganya, kita itu lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari kesehatan itu amat sangat mahal, tidak bisa diberi dengan uang, tidak bisa dibeli dengan materi yang kita miliki. Sedulur yang dirahmati Allah, mungkin sekian untuk pertemuan di video yang kelima ini, dan insya Allah ada video yang selanjutnya, dan semoga yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.